Pertama-tama kami berangkat dari SMA Kolese Loyola dan Karanganyar, lalu pergi ke Karangsaru, muter ke MT Haryono atau Mataram. Lalu ini mau nyemput aku mau nyemput Fendi ke Kapuran. Ini belok Jagalan dulu, lalu belok kanan ke rumah ini. Terus habis ini destinasi pertama adalah ke Kelenteng Taikaksi Gang Lombok. Ini muter dulu ke Pecinan, ini gang pinggir. Lalu ini Gambiran, Sebandaran, lalu pergi ke ini muter lagi ke MT Haryono nanti. Karena jalannya kan searah dan juga nyari jalan besar juga sekalian. Ini muter Karangsaru lagi. Lalu muter ke MT Haryono, lurus mentok nanti. Lurus mentok belok kiri ke area Gang Lombok. Untuk masuk ke destinasi sendiri itu sebenarnya kelenteng, jadi kalau masuk juga nggak perlu ada biaya atau tiket masuknya. Sama kayak Sampokong, kalau hanya untuk religius, untuk berdoa ya tidak bayar, tapi kalau mau wisata aja bayar, cuman kalau taksi nggak bayar. Halo Pak, kami dari kelompok Blenyek. Ada saya Andrea dari absen 5. Saya Hans dari absen 13. Saya Fendi absen 25. Dan saya Evelyn absen 27. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Fahmi, perkenalkan nama saya Sultan Fendi absen 25. Di belakang saya sudah ada patung Cheng Ho, atau kalau orang Tionghoa sebutnya biasanya Sampo Taijin. Nah, patung ini setinggi sekitar 3 meter di atas permukaan tanah. Bahannya ini full batu. Jadi teknik pembuatannya adalah stone carving. Temanya adalah hubungan manusia dengan alam sekitar, karena kalau tampak di sini juga ada hubungan manusia dengan alamnya. Ini alam nih ceritanya. Lalu juga ini merupakan nilai seni rupa karya 3 dimensi yang murni, karena hanya tujuan untuk nilai estetika atau hanya dilihat untuk keindahannya saja, bukan dilihat untuk fungsi lain seperti fungsi keagamaan atau yang lainnya. Ini hanya untuk dilihat keindahannya. Patung ini pertama-tama dibikin karena awalnya itu mengenang Cheng Ho datang ke Semarang, terutama di Gedung Batu Simongan sekitar tahun 1406 Masehi. Beliau datang pertama menginjak Gedung Batu Simongan, sehingga sekarang dikenal sebagai Kelenteng Sampokong. Di sana juga ada patung Cheng Ho, tapi ukurannya lebih besar, yaitu sekitar 10 meter di atas permukaan tanah. Lalu juga pertama-tama kelenteng ini dulunya tidak ada Cheng Ho, tapi sekitar tahun 1840-an pengurus sekretariat Yayasan Sampokong itu bekerja sama dan mengadakan rapat besar dengan pengurus kelenteng Kwan Im Teng yang sekarang kelenteng Taikaksi, untuk menduplikat altar Cheng Ho untuk disembayangi juga di kelenteng ini. Karena pada awalnya ada peristiwa geger pecinan yang kita kenal, sehingga orang Tionghoa yang awalnya tinggal di Gedung Batu Simongan dialokasikan untuk tinggal di pecinan yang sekarang ini. Sehingga ketika menduplikat altar Cheng Ho, maka Cheng Ho akan bisa melindungi. Itulah kepercayaan orang sini. Lalu patung ini dibuat sekitar tahun 2010 Masehi atau 2561 Kongseli atau 4707 Huang Tili tanggal Tionghoanya. Ini dibuat oleh orang donatur dari pecinan yang amat kaya. Beliau memesan patung ini dari Tiongkok dengan ahli pahat di sana. Kemudian diresmikan sekitar tahun 2011 hingga sekarang ada di tempat di belakang saya. Pertama-tama dari bentuk deskripsinya sendiri, di sini ada yang mulia Cheng Ho itu sendiri, lalu juga ada di sini adalah batu seperti batu tanjakan di pantai. Lalu sini ada ombak air, ombak laut yang seperti menerjang batu itu. Untuk pose Cheng Ho itu sendiri, kaki kanannya menginjak batu dan tangan kanan memegang paha di atas kaki kanannya. Tangan kirinya memegang pedang, sebilah pedang. Lalu juga ada memakai pakaian kekaisaran dinasti Ming, topi kekaisaran, jubah, dan juga diposekan sedang menatap ke sana. Untuk analisisnya, karena ini adalah karya seni 3 dimensi, maka memiliki garis dan titik pastinya, dan juga memiliki bentuk. Bentuknya adalah non geometris atau original, yaitu. Nah, kalau ini dilihat itu tidak memiliki bentuk yang secara khusus seperti kubus dan lain-lain, tapi ini bentuknya tidak dapat diperkirakan, jadi disebut non geometris. Lalu juga teksturnya di sini adalah nyata, karena kalau kita lihat dalam pose foto atau video itu ketika disentuh sama seperti tampaknya, yaitu kasar. Kalau bagian Cheng Ho-nya sendiri itu lebih halus sesuai dengan tampaknya. Lalu juga ini tidak ada proses pengecatan, sehingga kalau dilihat tidak ada warna, gelap terang, sehingga kalau dilihat memang kurang estetik. Tetapi kalau dilihat memang masih membuat kagum para pengamatnya. Sedangkan kalau kita lihat di sini ada matahari, ketika matahari itu mengenai patung ini, maka ada kesan seperti gelap terang bayangan dari
sinar matahari sehingga membuat kesan yang lebih estetik dan lebih elegan. Lalu untuk kesatuan sendiri, patung Cheng Ho dengan tokoh Cheng Ho, batu dan ornamen ombak ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena satu kesatuan yang membentuk suatu patung yang utuh. Sehingga kalau salah satu dihilangkan maka akan kesannya aneh. Sehingga ini adalah kesatuan. Lalu untuk keserasian sendiri juga sudah baik karena kalau kita lihat sudah sangat serasi antara tiga ornamen-ornamen ini. Lalu juga untuk keseimbangan sendiri, keseimbangannya adalah asimetris karena kalau kita lihat, kalau kita bagi menjadi horizontal tidak ada yang sama bagian atas dan bawah. Sementara kalau dibagi secara vertikal juga kalau kita lihat kanan kirinya itu tidak mungkin sama karena namanya ini bukan secara geometris. Jadi kalau non geometris pasti keseimbangannya adalah asimetris. Lalu untuk proporsi sendiri sudah bagus sekali ya kalau dilihat di sini. Kakinya maju ke depan seolah-olah lebih dekat dengan pengamat kalau dilihat dari sini. Dan juga proporsi tangannya kanan kiri ukurannya sama kurang lebih. Untuk wajahnya juga sama, jadi bentuknya dibuat sedemikian rupa seperti aslinya. Lalu juga untuk irama kita lihat di sini jubahnya itu seperti bergelombang karena terkena deranya angin di sapuan pantai gitu ya. Dan di sini juga untuk ombak itu seperti ada ornamen yang membentuk seperti ombaknya sedang berjalan ke arah pantai. Sehingga seolah-olah itu menimbulkan kesan adanya irama yang membentuk kesatuan. Lalu untuk interpretasi sendiri menurut saya, menurut pengamat itu kaki kanan naik ke atas batu menunjukkan bahwa kita tuh jangan sampai diperendahkan orang lain dan jangan sampai jadi budak orang lain. Sesuai dengan sejarahnya, Cheng Ho ini sendiri adalah tawanan perang. Dia adalah tawanan perang orang Mongol atau orang Manchu. Lalu dijadikan kasim, yaitu dikebiri jadi kasim di bawah kerajaan dinasti Ming. Setelah dia diketahui bakatnya, dia dipilih untuk menjadi laksamana besar yang membawa ribuan armada besar yang mengarungi seluruh samudera selama puluhan tahun sehingga dia wafat juga nanti di akhirnya. Jadi kaki kanannya atas ini dan mata lurus ke depan ini menggambarkan bahwa kita kalau melihat ke depan jangan melihat masa lalu ke belakang. Ombak ini juga sebagaikan masalah hidup yang kita terima terus, jadi selalu menghantam. Tapi Cheng Ho itu mengisyaratkan bahwa kita kalau mendapatkan penderitaan atau halangan harus tetap maju ke depan, jangan melihat ke belakang dan jangan terganggu oleh halangan-halangan ini. Dan juga beliau memegang pedang seolah-olah ketika orang yang selalu menemani, yang selalu mendukung dia untuk sampai mencapai kesuksesan, selalu ia pegang teguh dan selalu berjalan di sampingnya untuk menemaninya selalu. Dan jubahnya yang berkibar seolah-olah kalau kita hidup maka kehidupan itu akan selalu berkibar dan tak pernah mati. Begitu untuk evaluasi sendiri, patung ini juga tak luput dari kesenian dan ketika kita lihat juga sudah kagum dan elok. Jika dibandingkan dengan patung Cheng Ho yang berada di Kelenteng Sampokong sendiri, itu akan lebih bagus yang ini karena terkesannya ini adalah terkesan wibawa yang sangat didapatkan di sini. Kalau yang di Cheng Ho itu kan dia berdiri, posenya berdiri dan memegang peta dan pedang. Kalau yang ini dia kakinya mengangkat ke atas seolah-olah ada kesan iramanya di situ. Sehingga patung ini akan memiliki nilai plus di sini walaupun tidak ada proses pengecatan. Sekian, terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Setelah berasal dari Kelenteng Bakaksi, kita semua berangkat. Pertama kita muter ke Pecinan lagi untuk nanti bisa ke MT Haryono. Habis ini tujuan kita yang kedua adalah ke Jalan MT Haryono, terutama di Taman MT Haryono nya. Situ ada patung MT Haryono yang dimonumenkan untuk mengenang jasa beliau. Selamat menyaksikan timelapse ini dan video selanjutnya. Terima kasih. Halo Pak Fahmi, sekarang saya sudah ada di depan patung MT Haryono yang berlokasi di Taman MT Haryono, Jalan MT Haryono, Kota Semarang. Patung dan taman ini baru saja diresmikan oleh Bapak Indra Priadi pada tanggal 13 Januari yang lalu. Patung ini memiliki ukuran tinggi sekitar 4-5 meter di atas permukaan tanah. Patung ini dibuat dari batu dengan menggunakan teknik stone carving atau teknik pahat.
Kemudian patung diberi cat warna hitam dengan kombinasi warna coklat kemas-emasan. Patung ini merupakan patung simetris karena bila dibagi dua secara vertikal maka akan menghasilkan dua bagian patung yang sama besar. Patung ini berbentuk bos atau sedada karena hanya menampilkan setengah badannya saja dari dada hingga ke atas atau ke kepala. Patung ini memiliki nilai fungsi estetika, yaitu untuk mempercantik Taman MT Haryono. Selain itu juga memiliki fungsi edukasi untuk memperkenalkan salah satu pahlawan revolusi, yaitu Legend MT Haryono, kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Semarang. Selanjutnya, prinsip dan unsur seni rupa yang dapat diamati dari karya patung ini. Yang pertama yaitu kontras. Patung yang bernuansa gelap dengan dominan warna hitam dan coklat nampak kontras dengan mural di sekitar patung yang bernuansa terang dengan dominan warna krem. Selanjutnya, gelap terang. Gelap terang pada patung dihasilkan dari kombinasi warna hitam dan coklat kemas-emasan pada patung, terutama pada bagian lekukan baju, di mana bagian yang menonjol diberi warna yang lebih terang dan bagian yang masuk atau menjulur ke dalam diberi warna yang lebih gelap. Lalu tekstur pada patung adalah nyata, artinya tekstur yang nampak atau bisa dilihat dapat diraba dengan tangan. Misalnya pada bagian lekukan baju atau aksesoris baju seperti kancing. Lalu untuk interpretasi patung, patung yang berdiri gagah dan tegap menghadap ke jalan MT Haryono mengajarkan kita untuk tetap tegar dalam menghadapi setiap masalah dan selalu fokus terhadap tujuan kita, sama seperti Legend MT Haryono yang tetap tegar menghadapi serbuan pasukan Cakrabirawa yang datang ke rumahnya. Lalu taman dan mural di sekitar patung mengusung tema atau makna akulturasi budaya. Nampak dari mural yang bergambar wayang potehi, gulai kambing Bustaman, gilo-gilo, dan juga adanya gazebo bernuansa Tionghoa di taman di belakang patung ini. Makna akulturasi budaya dipilih karena kawasan permukiman di sekitar taman banyak dihuni warga keturunan Tionghoa yang membaur dan hidup rukun dengan warga keturunan Jawa. Lalu untuk evaluasi, menurut saya pemberian tanaman hias di sekeliling patung sudah bagus karena berhasil memperindah penampilan patung. Posisi patung yang berada di bagian depan taman dan ukurannya yang tinggi besar menjadikan patung MT Haryono sebagai fokus perhatian bila dilihat dari jalan MT Haryono. Setelah dari MT Haryono, kita semua langsung terus saja ke Kota Lama sekalian untuk cek-cek apakah ada monumen 3 dimensi juga di sini. Halo Pak Fahmi dan teman-teman, saya sedang ada di Kota Lama dan di sini saya akan menjelaskan tentang patung ini. Patung ini berjudul Tiga Selaras. Lalu patung ini berbentuk seperti bunga dan di patung ini terdapat ornamen lubang-lubang yang bentuknya kalau dilihat seperti batik. Setelah itu tahun pembuatan dari patung ini dibuat pada tahun 2017. Tingginya 2,8 meter dan pembuat dari patung ini yaitu Yani Mariam Sastra Negara. Lalu bahan yang dipakai dari patung ini yaitu plat galvanis. Titik dan garis pasti ada dalam karya seni ini karena karya 3D pasti memiliki unsur tersebut. Bentuknya non-geometris karena tidak ada unsur bentuk geometris seperti kubus, balok, tabung, dan lain-lain. Warnanya hanya dilakukan proses 1 kali full coklat. Teksturnya pun bersifat nyata karena ketika dilihat dan disentuh sama-sama halus. Tidak ada kesan gelap terang dari gradasi warna, tapi ketika terkena sinar matahari akan sedikit tampak gelap terangnya.
Kesatuannya sangat berhubungan satu sama lain. Ketika salah satu bunga dihilangkan, akan terkesan sangat weird dan absurd. Karena ketika dari bunga itu sendiri sudah menimbulkan kesan kesatuan yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Untuk karya ini sendiri sudah cukup serasi dan nyaman di mata. Keseimbangannya adalah asimetris karena ketika kita belah horizontal, vertikal maupun diagonal, maka karya ini tidak menimbulkan kesan gambar yang sama di kedua bagian yang dibelah tersebut. Fokus perhatiannya tidak terlalu tampak karena ketiga bunga ini merupakan fokus perhatian itu sendiri. Lalu proporsinya sudah cukup baik di mana ada bunga yang tampak lebih tinggi dan rendah. Iramanya sendiri tiap mahkota bunganya berbeda-beda bentuknya dan itu menimbulkan kesan irama yang elok dipandang. Kontras sendiri tidak terdapat dalam karya ini karena tidak ada proses gelap terangnya. Interpretasi menurut saya adalah bunga ini melambangkan alam kita yang kian lama kian menipis. Bunga ini melambangkan kejahatan manusia yang menyebabkan bunga semakin sedikit yang berarti pohon pun sama. Evaluasinya, walaupun karya ini simpel dan tidak ada gelap terangnya maupun kontras, karya ini mengandung unsur, prinsip seni rupa, dan arti yang mendalam bagi siapapun pengamat yang menyaksikan. Halo Pak Fahmi, saya sedang berada di Art Gallery di Kota Lama. Di sini ada karya 3 dimensi berjudul Kiss buatan Abi Setiawan. Tingginya 107 cm dan terbuat dari kayu yang dibakar lalu dibakar. Patung ini berbentuk gadis kecil yang sedang kiss sesuai judulnya. Berikutnya adalah analisis formal dari patung berjudul Kiss. Pertama, tekstur. Tekstur pada patung ini nyata dan sesuai dengan apa yang kita lihat. Ketika kita melihat patung ini secara detail, kita masih bisa melihat bagian mana saja yang sudah diukir, sehingga kita juga bisa merasakan ukiran-ukiran itu. Berikutnya adalah gelap terang pada patung. Gelap terang pada patung ini tidak begitu nampak karena warna patung ini hitam. Ini dikarenakan patung ini dibuat menggunakan media arang. Namun karena penerangan dalam ruangan, ada bagian-bagian yang lebih terang sehingga gelap terang karya terlihat baik. Berikutnya adalah kesatuan. Kesatuan pada karya ini baik karena semua benda yang ada pada patung terlihat cocok dan saling berhubungan. Berikutnya adalah fokus perhatian yang menurut kami ada di mulut gadis kecil yang sedang kiss. Dan berikutnya adalah proporsi. Proporsi pada patung ini cukup baik karena tidak ada yang ukurannya terlalu besar atau terlalu kecil. Berikutnya adalah interpretasi dari patung. Menurut kami, patung ini dapat diinterpretasikan sebagai gadis kecil yang mau berangkat sekolah atau bepergian. Ia sudah siap dengan membawa botol minumnya untuk pergi ke tempat tujuannya. Tetapi sebelum ia pergi, ia sedang pamit. Dan cara ia pamit itulah adalah dengan cara kiss. Untuk penilaian, karya ini adalah karya yang berkualitas baik. Bentuknya realistis dan memiliki detail yang baik. Karya ini memiliki nilai estetika yang baik dan dapat diinterpretasi dengan berbagai cara. Setelah dari Kota Lama, kita semua bergegas ke Taman Wisata Indonesia Kaya, yang di sana juga tidak dipungut biaya, sehingga kita bisa mengunjungi untuk melihat karya seni 3 dimensi di sana secara gratis.
Halo Pak Fahmi, saat ini saya sedang berada di Taman Indonesia Kaya dan di belakang saya sudah ada karya seni 3 dimensinya. Judul dari seni karya 3 dimensi yang berada di belakang saya adalah patung Pandowo 5 yang berupa patung freestanding. Patung ini dibuat oleh seorang pematung berasal dari Yogyakarta, yaitu Komroden Haro. Patung-patung ini dibuat pada tahun 2018 pada saat taman ini yang tadinya Taman KB itu direnovasi supaya menjadi Taman Indonesia Kaya yang kita kenal sekarang. Patung-patung ini adalah patung Pandowo 5, yaitu terdiri dari Puntadewa, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Patung ini dibuat dengan bahan dasar logam dengan menggunakan teknik constructing. Lalu patung-patung ini dicat menggunakan cat berwarna toska. Di patung-patung di belakang saya terdapat lampu-lampu yang bisa dinyalakan ketika malam hari. Sehingga patung-patung di belakang saya ini memiliki 2 nilai, yaitu nilai estetis dan nilai fungsi. Nilai fungsinya adalah untuk menerangi taman ini ketika malam hari. Patung-patung ini dibuat dengan tujuan supaya temanya sama dengan seluruh taman ini, yaitu untuk mengenalkan kebudayaan dan kekayaan Indonesia. Bila dilihat, patung-patung ini memiliki kesatuan yang baik. Apabila salah satu patung ini dihilangkan, maka akan terasa aneh karena patung-patung ini seharusnya patung Pandowo 5. Karya ini memiliki irama yang baik karena bentuk-bentuknya yang berulang, yaitu bentuk wayang dan warna-warnanya yang juga sama. Tekstur pada patung ini juga menarik, teksturnya nyata jadi sesuai dengan apa yang kita lihat. Bila dilihat di bagian bawah, teksturnya lebih kasar dibandingkan tekstur patung-patungnya yang di badannya. Lalu interpretasi dari patung ini adalah tema taman ini adalah budaya Indonesia, dan patung ini dibuat supaya menyerupai wayang kulit yang merupakan kebudayaan Indonesia. Patung ini dibuat untuk menggambarkan wayang Indonesia sebagai kekayaan dari negara kita, sehingga pesan yang berusaha disampaikan oleh pematung adalah kita harus bisa menghargai dan berusaha untuk melestarikan budaya yang kita miliki. Untuk penilaiannya, karya ini merupakan karya yang baik dan berkualitas. Visual dari patung-patung ini enak untuk dilihat, dan tidak hanya itu, cara Komroden Haro memanfaatkan tekstur dalam karya ini sangat menarik sehingga bisa lebih meningkatkan kualitasnya. Dan pesan moral yang terkandung dalam patung-patung ini menurut saya cukup baik. Sekian dan terima kasih. Setelah meliput dari berbagai tempat, kita semua memutuskan untuk kembali ke SMA Kolese Loyola untuk menutup segala kegiatan yang tadi telah dilakukan. Pak, kita sudah selesai Pak untuk tugas seni Pak, dan balik ke Loyola Pak. Makasih banyak Pak, semoga nilainya 100 ya Pak. Makasih. Dadah, Pak. Dadah Pak. Selamat pagi Pak Thomas. Duh, talon-talon.